salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat. Marilah kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita di dalam melakukan segala aktivitas kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Jumat 11 Maret 2022 tertulis dalam kitab Yesaya 56 ayat 1. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Yesaya 56 ayat 1. Songonondo hatani jahu radoti hamu mauhum jala ulahon hamu hati goran. Ai jonok nama asa rohatuauku jala papataron hati goraku. Dalam bahasa Indonesia Yesaya 56 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Demikianlah dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya teringat dengan ayat Alkitab yang tertulis dalam Matius 7 ayat 21. Bukan semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Ternyata untuk sampai kepada kerajaan dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita bukan diukur dari kuatnya atau banyaknya kita berdoa. Bukan diukur dari rajinnya kita melakukan atau mengikuti peribadahan di tengah-tengah persekutuan di gereja ataupun persekutuan lingkungan. Bukan juga dengan banyaknya seremoni-seremoni peribadahan yang kita lakukan. Tetapi sangat jelas dikatakan, orang yang beroleh keselamatan, orang yang menerima keadilan Tuhan, yaitu keselamatan kehidupan yang kekal, hanyalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang menerima keselamatan yang daripada Tuhan? Tentu mereka yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka yang melakukan, yang menuruti perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Berikut kita pada hari ini adalah berita keselamatan bagi umat Allah ketika mereka di dalam pembuangan di Babel. Mereka akan menerima keselamatan asal mereka melakukan yang dikehendaki Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Keselamatan akan menjadi milik mereka. Keselamatan akan menjadi bagian dari umat Israel pada waktu itu, asal mereka hidup di dalam firman Tuhan, asal mereka hidup di dalam kebenaran. Lalu dikatakan lagi, dan keadilanku akan dinyatakan, karena tidak ada satupun perbuatan yang luput dari perhatian Allah. Tidak ada satupun perbuatan yang tidak mendapatkan konsekuensi di dalam menjalaninya. Semua perbuatan jahat, perbuatan buruk yang tidak berkenan kepada Tuhan akan menerima konsekuensi pahit. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang melakukan kehendak Allah, orang-orang yang menuruti firman Tuhan, dia akan mendapatkan bagian, yaitu sukacita dan damai sejahtera yang kekal yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa sajakah yang akan diselamatkan Tuhan? Apakah Tuhan hanya menyelamatkan umat Israel? Apakah Tuhan hanya menyelamatkan satu suku bangsa saja? Tidak. Semua diberi keselamatan asal dia melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Agama apa saja yang diselamatkan oleh Tuhan, itu hak prerogatif Allah. Siapa yang melakukan kehendak Allah, siapa yang berkenan kepada Tuhan di dalam setiap sikap dan perbuatannya, mereka lah yang berhak menerima keselamatan. Untuk itu semua kita terpanggil, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semua kita terpanggil untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Memberitakan firman bukan berarti kita harus berdiri di mimbar lalu menyampaikannya kepada seluruh jemaat, tidak. Tetapi memberitakan firman adalah terlihat di dalam kehidupan. Hidupmu adalah surat Kristus. Di dalam melihat
perjalanan kehidupanmu, di dalam melihat perilakumu, di sanalah orang mengenal Kristus. Seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya ketika dia turun ke bumi. Ketika dia sudah bangkit, sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan sebagai amanat agung yang harus dikerjakan oleh murid-murid. Itu bisa kita baca di dalam Matius 28. Ya, apa katanya di sana? Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Rasa roh ajalni hasianganon. Kita tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, asalah kita melakukan yang dikehendakinya. Memberitakan firman, mengajar orang melalui kehidupan kita. Engkaulah, kitalah yang melakukan itu, yang patut menerima keselamatan. Kita bukanlah orang yang benar, kita adalah orang yang berdosa. Tetapi pembenaran yang sudah dikerjakan Yesus dalam kehidupan kita, mari kita respon dengan baik. Mari kita jalani kehidupan yang tidak mudah ini dengan seraya berdoa dan berharap kepada Tuhan, agar Tuhan beri kekuatan dan kemampuan untuk kita untuk menjalani kehidupan kita, dan kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Kita masih diberi kesempatan. Hidup kita hari ini adalah kesempatan dari Tuhan untuk bisa kita pakai melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau dalam lagu rohani, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah waktumu dengan baik. Lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Dan nantikanlah keselamatan kekal yang sudah dijanjikan Tuhan, yang akan datang bagi mereka yang setia. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami untuk melakukan firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, dengan banyaknya pergumulan yang terjadi, kami sering digoyahkan untuk menyimpang dari jalan Tuhan, untuk menyimpang dari firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami untuk terus berpengharapan dan penuh iman kepadamu. Sehingga apapun kekuatan dunia yang mencoba mengganggu hati kami boleh menang di dalam kuasa Tuhan. Kami boleh melewati berbagai-bagai pergumulan, berbagai-bagai kesulitan dan pencobaan hidup di dalam kekuatan yang daripada-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, biarlah kami semua beroleh kemenangan yang kekal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Salam sehat selalu, tetap semangat di dalam melakukan segala aktivitas, serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Hora!